for you. Open your mind, here are good news for you. Good news for you. Open your eyes, here are good news for you. Good news for you. Into your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I am. I'll walk with you whenever you go, through fears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways and your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I am. With all I am. Ya, yang namanya badai tentunya nggak ada orang yang suka gitu ya, karena seringkali badai identik dengan permasalahan kehidupan, dengan berbagai macam problema. Tetapi ternyata pada waktu kita bisa menikmati badai, ternyata badai juga bisa menghasilkan alunan lagu dan melodi serta nada yang indah di dalam Ya, kehidupan tapi itu kita. tergantung badai yang mana gitu ya. Kalau Betul. badai yang tadi main keyboard dan nyanyi memang iya, tapi kalau badai kehidupan nggak tahu lagi menghasilkan melodi yang indah apa enggak. Ya. Nah, pemirsa sekalian, Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata bersama dengan istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, jangan lupa bahwa pada waktu Anda menyaksikan episode ini, News Program sekarang sudah dapat dilihat anytime, kapanpun juga, dimanapun Anda berada, melalui YouTube channel kami. Anda tinggal ketik @anugrah ministries. Nah, kalau Anda sedang menonton melalui YouTube, jangan lupa langsung di subscribe dan kemudian pencet loncengnya, sehingga apabila ada episode baru Anda akan langsung mendapatkan notifnya. Kalau ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa, atau melalui email ke doa@anugrah.net, dan tim konseling dan doa kami selalu siap untuk membantu Anda. Benar sekali ya. Hari ini topiknya apa yang kita? Hari ini topiknya doa di badai. Wow,
dari topiknya kayaknya akan ada banyak orang yang diberkati nih, karena Amin. ada banyak orang yang merasa bahwa hidupnya kok masalah nggak selesai-selesai, dari satu masalah bertubi-tubi gitu ya. Kadang-kadang orang bilang masalah saya ini nggak ada ujung pangkalnya gitu ya. Kepalanya mana, kakinya mana, buntutnya mana nggak tahu. Jadi melalui episode hari ini tentunya kita sangat berharap dan percaya bahwa ini akan menjadi suatu inspirasi yang sangat berharga buat siapapun Anda yang menyaksikan. Amin, amin, amin. Dan oleh karena itu pemirsa, mari sama-sama kita simak terlebih dahulu satu tayangan video klip yang berikut ini. Pemirsa Good News yang mengalami masa remaja di tahun 2000 pasti familiar dengan band Krispatih. Lagu-lagu mereka mungkin menjadi lagu pilihan Anda ketika mengalami kegalauan di masa remaja. Namun di balik lagu-lagu indah yang tercipta, ternyata ada hari-hari penuh doa di badai yang harus dilewati oleh sang pencipta lagu tersebut. Doa di Badai Holo, atau pria yang akrab disapa Badai ini merupakan musisi asal Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi kebolehannya dalam pencipta lagu. Badai juga telah membantu musisi lainnya di Indonesia dalam penulisan lagu, aransemen, serta sebagai produser. Namun kali ini Badai hadir dengan brand solo karirnya, yaitu sebagai Badai The Piano Man. Spesial di Good News Program, Badai The Piano Man akan menceritakan secara gamblang suka dan duka perjalanan hidupnya di dunia musik Indonesia. Dan hal-hal yang hampir membuatnya ingin berhenti sebagai seorang musisi. Penasaran dengan kisah Badai? Saksikan hanya di Good News Program. Aku kan menerima AMI 2009 dan 2013 atas nama band. Ya. Nah, tapi ini penghargaan pertama pribadi. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Anda menyaksikan Good News Program bersama dengan kami dalam topik yaitu Doa di Badai, menampilkan seorang yang sangat luar biasa yang bernama Doa di Badai yang baru saja mendapatkan satu award yang bernama Emmy Award, dan kita percaya ini sangat fenomenal banget dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. 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 Ya, Bang Badai Ya. apa kabar? Baik. Selamat Welcome back datang to Good News kembali Program. di Good Banyak. News Thank you, Program, Ci. Badai. Ya, terima kasih banget untuk waktunya. Sama-sama. Kehormatan sekali Bang Badai bisa datang kembali ke Good News Program. Dan kita sangat bangga banget loh pada waktu ngelihat di IG bahwa Bang Badai menang yang namanya Emmy Award. Iya tuh. Amin, puji Tuhan. Kategori apa tuh kemarin ya? Kategorinya karya produksi lagu berlirik spiritual Nasrani sebagai jadi produser, best Lagu producer. rohani lah, best Iya, producer. best producer. Keren banget ya. Bisa cerita ke kami dulu nggak, Emmy Award ini skupnya seberapa besar sih? Gaungnya dan mungkin skup levelnya supaya kita semua dapat ngerti gitu. Jadi Anugerah Musik Indonesia ini sebenarnya ajang penghargaan paling tinggi di Indonesia, seperti Really? sekelas Grammy ya kalau di Amerika. Really? Dan Wow. memang itu ajang tiap tahun. Lalu ada kurasinya untuk mendaftarkan materi-materi. Jadi semua label yang mengeluarkan materi dari range bulan-bulan penilaiannya AMI terus mendaftarkan dulu tuh. Oh, Mendaftarkan dulu semua. Kebetulan saya Dewan Kategorisasi AMI sudah 7 tahun Dewan Kategorisasi mengkategorisasikan setiap lagu masuknya kemana, ke pop, ke rock, ke jazz, ke instrumental dan Genre lain-lain. orang bilang gitu. Iya, genre. Oke. Nah, sudah 7 tahun itu dan akhirnya setelah semua dikategoriin baru dipilih nominasi. Wow. Nah, itu dari sekian ribu lagu Nasrani itu termasuk lagu paling banyak entry-nya. Oh ya. Iya, karena Wow. semua gereja yang bikin album penyanyi rohani pasti daftarin ke Oh AMI. oke. Jadi Gitu. cukup produktif gitu ya. Cukup produktif, Ci. Jadi Oke. memang kalau yang kemarin ini lucu, yang Selamat Natal Indonesia ini yang saya produserin 2018,
itu tadinya saya agak males-malesan daftarinnya gitu. Really? Wow. Karena Males-malesan karena? males-malesan karena saya pikir dapat apa enggak, ya udahlah kalau emang enggak dapat juga nggak apa-apa, yang penting berkarya aja kan gitu kan. Iya. Tapi kata orang-orang AMI-nya daftarin dong gitu kan, itu biar bisa dinilai gitu. Oke. Akhirnya saya daftarin dengan injury time lah kalau di bola tuh. Wow, udah last minute banget. Last minute Mepet-mepet. banget, last minute. Jadi saya benar-benar nothing tulus lah. Saya daftarin dan akhirnya dapat kabar masuk nominasi 2, yaitu artis jazz vokal sama karya produksi. Wow. Nah, karya produksi itu penghargaannya 2, 1 buat artis, 1 buat produsernya. Gitu. Puji Tuhan dari Pulau dan Benua itu yang dinyanyikan oleh Lea Simanjuntak mendapatkan penghargaan itu Best Producer. Wow. Best Producer. Selamat ya sekali lagi ya. Terima kasih. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita sangat bangga banget tentunya, dan juga pemirsa sekalian kalau Anda menyaksikan melalui YouTube, Anda juga boleh dong say something to Bang Badai, karena kita tahu bahwa untuk mencapai posisi di mana saat ini dia berada juga nggak mudah Nggak banget. mudah, ya. Ya, kalau boleh tahu pada waktu dikompetisikan tentang kategori itu melawan berapa ribu nominasi atau entry yang masuk? Kalau nominasi untuk kategori ya, kategori itu sekitar entry Nasrani itu 300 lagu. 300 lagu. 300 lagu. That's a lot, Lalu man. dipilih menjadi 6 nominasi. 6 nominasi 6 terbaik. orang, Ya. iya. 6 Siapa orang aja yang 6 ini? dipanggil. Oke. Masih ingat gak nama-nama 6 ini siapa lawan-lawannya? Aku 1 nominasi sama Kasari, Wow. sama Kak Sydney, Wow. sama Delon. Wow. Oh, itu berat-berat semua ya. Terus ada penyanyi cilik juga 1 kalau nggak salah. Ya. Album Rosa, aku lupa namanya. Yang jelas ada 5 kalau nggak salah, 5 atau 6 saya juga lupa Nah, sih. jadi waktu dipanggil masuk nominasi itu perasaannya Bang Badai gimana Ya, melihat musuhnya nama-nama kelihatan yang semua lain nih. seperti itu? Ya, ada Sydney Mohede udah melegenda Iya. banget, Sari Simonang, Iya, Kim legend itu, legenda. living legend. Terus ya. kemudian si siapa Delon juga top Iya. banget gitu ya. Jadi memang aku kan menerima AMI 2009 dan 2013 atas nama band. Ya. Nah, tapi ini penghargaan pertama Pribadi. pribadi sebagai bukan solois, bukan artis, tapi produser gitu. ya. Nah, waktu dilihat nominasinya, wah ini kelas kakap semua nih. Iya, ya betul, kan? betul. Jadi aku pikir ya udahlah, yang penting udah masuk nominasi sebagai produser aja, berarti kan sudah diakui karyanya ya. Betul. Jadi waktu aku masuk red carpet, kebetulan ketemu Kak Sydney juga. Deg-degan juga karena ini legend di dunia gospel gitu kan. Betul, betul. Ya udah, aku pikir ya udahlah, nothing tulus aja lah, kalau emang nggak dapet ya nggak apa-apa gitu kan. Hmm. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak ada intuisi apapun. Artinya kalau ini kayaknya dapet nih. Gak ada firasat bakal menang gitu. Biasa aja waktu dinominasikan. Diumumkan juga off air kan, Ci? Kan Oh, itu oke. penghargaannya diumumkan off air. Kalau on air tuh cuma 12 nominasi Oke. yang diumumkan. Yang off air tuh ada 22 termasuk nominasi ini. Oh, I see. Iya, jadi Iya, begitu iya. dipanggil Lea Simanjuntak ya udah. Wow, Beserta dengan berarti produsernya. otomatis produsernya ikut Betul. ngatut lah orang betul. bilang. Wow, selamat ya. Iya, 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 iya. Keren. Boleh tahu nggak ini kalau Emmy Award ini bagi seorang Badai itu artinya apa? Ya, saya sih sebenarnya menganggap ini sebagai bonus dari kerja keras saya yang saya lakukan di 2018 itu. Tapi sebenarnya lebih jauhnya ini sebenarnya sign yang diberikan Tuhan sih buat saya ketika saya mengalami hal-hal yang membuat saya benar-benar down gitu di industri musik ini. Jadi ini bisa jadi jawaban doa di tengah badai juga. Sangat jawaban doa banget. Seperti topik kita hari ini. Betul. Doa di badai. Doa di mana? Seperti kebetulan nama Bang Badai ini lama lengkapnya doa di badai. badai. Doa gitu di ya. badai, Nah, betul. seperti Artinya apa itu ceritanya itu Nanti kita ya? akan lihat ya. Oke, silakan. Ya, nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Setelah break yang satu ini kita akan bahas kenapa nama dia itu, nama panjangnya adalah Doa di Badai. Hanya di Good News Program. Papa Sumba, NTT, Oke. Mama Ambon. Tapi muka saya Batak. Nah, Oh, itu itu mungkin gimana? karena lahirnya di Mungkin. tengah Kapal. Open your heart, here are good news for you. Good news for you. Masuk. Pak, bos? Nih, cobain deh. Look so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Nah, beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino sayurus. Nah kalau emang besar,
ayam semesta. Hal yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis Sones Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. Sones Jumbo, jumbo puasnya. Doa di badai, itu adalah judul Good News kita hari ini. Langsung kembali kepada narasumber kita yang punya nama tersebut. Nah, Bang Badai, kenapa sih namanya itu unik banget gitu loh, kayaknya nggak ada duanya. Doa di badai. Penulisannya juga disambung semua tuh, Ci. Oh, disambung semua? Iya. Serius? Doa di badai. Maksudnya ada spasinya tapi kan? Enggak. Nggak ada Doa spasi. di badai satu kalimat langsung. Oh, jadi nggak ada marganya? Enggak. Marganya ada holo. Holo. Jadi doa di badai spasi holo. Keren banget. Nah itu kenapa bapaknya Nah, bisa kasih nama begitu? Saya nggak ngerti juga karena gini, karena papa saya itu kan dulu PNS, keliling-keliling Indonesia gitu, dan kebetulan ibu saya juga orangnya nekatan, ya kan? Karena kan kalau udah hamil besar kan sebenarnya nggak boleh naik transportasi kan. Nah akhirnya ibu saya naiklah itu transportasi itu. Moda apa? Kapal laut, kapal laut. Oh, kapal laut. Karena Mana? Dari mana menuju kemana kan? dari Ambon menuju Jakarta, transit di Surabaya. Oke. Wow. Nah, konon katanya saya lahirnya di perairan Jawa kayaknya. Oh gitu. Di atas kapal enggak? Iya, ditolongin bidan. Wow. Beneran di atas bidan. kapal lahirnya? Begitulah menurut cerita leluhur-leluhur ya. Wow. Nah akhirnya ayah saya pada saat itu mungkin sedang ada gelombang hidup di tengah laut. Dan akhirnya kunci dari kehidupan menurut ayah saya adalah berdoa. Nah doa di dalam badai itulah disingkat menjadi doa di badai. Oke. Nah, Dan itu menjadi nama. menjadi nama. Kebetulan ayah saya juga pengagum Bung Karno gitu. Kebetulan nama Bung Karno, anaknya Apa Bung Karno. hubungannya sama Bung Karno? Nama anak Bung Karno kan belum ada yang namanya badai tuh. Jadi langsung di booking sama dia. Adanya anak Bung Karno apa Ya tuh? Mbak Mega, Guru. Mas Guru, Guntur, ya kan. Jadi badainya di kamu Sukma. gitu. Nah Iya, kalau badai cuma aku yang punya. Oke dah. Tapi papa sendiri pada waktu itu kalau boleh tahu, papa orang apa, mama orang apa? Papa Sumba, NTT, Oke. Mama Ambon. Tapi muka saya Batak. Nah, itu mungkin gimana? karena lahirnya di Mungkin. tengah Kapal. Pulau Jawa, di ukuran itu, Jadi gitu, ada di dalam- chemistry-nya, betul. kena udaranya Pulau Jawa, Laut Jawa dan Nah, lain-lain. perbatasan air gitu. Ada abrasi dan polusi-polusi laut gitu kok. Nah, punya nama yang spesial kayak gitu ya, doa di badai. Aku bayangin kamu waktu SD pasti dipanggilnya doa gitu Macam-macam dong sih, ya. macam-macam. Aku dipanggil badai udah pasti. Heeh. Doa kadang-kadang. Adi kadang-kadang. Badaks kadang-kadang. Badaks disingkat apaan? Ya karena waktu saya SD itu kan saya gempal ya. Oke. Gempal hitam gitu kan. Terus ya sekarang juga masih hitam sih. Gempal tuh dipanggilnya badak gitu. Badak gitu. Wow. Iya, Jadi sering kena bully di Senang, sekolah. iya, tapi- gara-gara nama. tapi karena dipanggil badak akhirnya saya punya mental badak juga. Apa tuh tangguh maksudnya? Ya maksudnya Nggak gampang nyerah. jalan terus aja Oke. gitu. Oke, tapi suka mukulin orang nggak dulu? Kalau berantem sering kok. Oh gitu. Orang tua paling sering lah dipanggil kalau gitu. zaman Iya, iya, SD, iya. SMP Karena udah kamu mulai berantem. berkurang. Kalau Iya. ketemu dengan teman-teman kamu yang waktu kecil berantem gimana? Misalnya yang kamu gebukin gitu. Pernah nggak? Biasanya kan pernah pasti ketemu pernah. sih. Terus gimana? Aku pernah ketemu waktu reuni SD. Wow. Karena temanku ini, karena papaku kan umurnya udah jauh ya. Maksudnya papaku tuh waktu aku SD tuh udah terlihat lebih tua lah gitu ya. Jadi aku juga jarak sama kakak kan belasan tahun. Jadi kalau dia nganterin ke sekolah tuh temanku ini suka bilang, malu lo dianterin kakek gitu. Oh, kirain opanya. Iya, saya Oh. marah kan kok. Saya pukulin masuk ke got tuh. Terus dia akhirnya ingat terus itu kejadian. Waktu reuni SD namanya Christian ya. Jadi waktu saya ketemu waktu reuni SD, ya udah akhirnya saya bilang sorry ya bro, gue nggak maksud apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya ya sekarang temenan biasa aja. Jadi menertawakan kebodohan. Oh gitu, iya. Jadi kenangan tersendiri ya. Kenangan tersendiri, betul. Ya, doa di badai. Doa di badai. Nah itu kebawa nggak badai hidup itu sampai sekarang ada terinfluence pada kehidupan badai nggak? Gitu? Oh sangat. Aku merasa bahwa perjalanan hidupku tuh nggak gampang. Memang
bener juga ya kalau namain anak memang nggak boleh berat-berat. Ya. Jadi kamu merasa nama kamu berat, berat, gitu ya? berat sih. Udah Berat. doa di badai. Yes. Tapi memang ya nggak tahu ya. Waktu saya umur, kalau nggak salah waktu saya kuliah, saya diperlihatkan sebuah foto sama ibu saya. Di situ foto saya waktu masih umur sekian bulan ya. Di belakang foto saya itu ayah saya menuliskan sesuatu. Kira-kira begini, aku menamakan engkau doa di badai. Engkau akan menjadi hal-hal yang aku tulis di bawah ini. Itu ada 3 hal dan ada 4 dan 3 sudah terbukti. Wow, Apa tuh yang ditulis? Yang pertama 1, engkau akan dikenal pada masanya. Wow. Itu ayah saya menulis. Yang kedua, engkau akan mengelilingi negara ini atau bangsa ini. Wow. Gitu. Lalu yang ketiga, engkau akan menjadi kebanggaan keluarga. Yang keempat, duduk di pemerintahan, katanya begitu. Oke, yang keempat ini belum terjadi. Belum, Oke, tapi kapan saya- nyalek? Tapi saya sering ditawarin sih. Oke. Dan saya selalu menolak karena saya tidak dapat restu dari ibu gitu. Oh. Saya masih menganggap kalau orang tua saya, apalagi ibu merestui, itu doa paling sempurna. Papa gitu. mama usia berapa sekarang? Papa udah nggak ada. Oh, oke. Tahun 99 sebelum saya lulus kuliah, beliau meninggal, mama masih ada. Oke. Jadi Oke. itu waktu kamu baca tulisan papa itu gimana rasanya ya? Waduh. Karena itu kan kayak pesan buat hidup kamu Iya gitu. betul. Waktu itu saya baca itu semester 6 kalau nggak salah di kuliah. Papa udah nggak ada. Papa sedang stroke waktu itu. Oh, oke. Jadi saya cuma bilang, karena papa saya udah nggak bisa ngobrol, udah nggak bisa ngomong, saya cuma bilang kok bisa papi nulisin begini gitu kan. Jadi cuma nangis aja. Tapi dia cuma usap-usap belakangku, dia cuma bilang begini aja. Wow. Gitu. Karena udah nggak bisa bicara sih. Dan papa belum sempat melihat nih berarti ya Belum. posisi badai hari ini gitu Belum, ya. belum sempat. Wow, tapi I'm sure dia pasti bangga banget kalau tahu bahwa Ya, akhirnya badai hopefully, bisa ya. Pasti. mencapai hal-hal yang luar biasa Ya, dalam Kalau hidupnya. kalau Badai sendiri sudah menikah kan? Sudah, Anaknya ada berapa? belum ada kok. Oke. Sudah berapa tahun menikah dengan istri? Sudah 10 tahun. 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, dan ini merupakan salah satu badai juga pasti ini. Iya, yang jelas ini pergumulan hidup saya belum lengkap, cuma ini aja. Oke, Gitu. nanti kita akan ngomong lagi lebih Yes. lanjut. Ya. Nah, pemirsa sekalian benar, dalam kehidupan nggak mungkin gitu kita problem free, trouble free gitu ya. Alangkah baiknya kalau semua badai-badai kehidupan itu bisa di skip, bisa di fast forward gitu. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan loh, saudara, pemirsa sekalian, Anda dan saya ada di dalam badai kehidupan ya. Apa yang menjadi sikap Anda berikan komen di YouTube atau dimanapun Anda saat ini menonton. Dan kalau Anda memerlukan bantuan doa di layar televisi Anda langsung kirim WA ke kami. Ada tim doa yang akan langsung membantu memberikan respons kepada Anda. Dan kita percaya bahwa doa di tengah badai itu akan mujarab banget kalau kita berdoa kepada satu nama, yakni Tuhan Yesus Kristus. Amin. Stay tune hanya di Good News program. Ada yang bisa bangkitkanku lagi, hanyalah dirimu, sahabat sejati. Oh, kau kemenanganku. Saat ku lemah, hampir tak berdaya, saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu, aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat semua orang menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur, aku tak mampu
darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Oh, kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah dirimu, sahabat sejati. Oh, kau kemenanganku ketika ku kalah, dan tak pernah kau ingkari janjimu, selalu sempurna dan selesai di hidupku. Mantap, luar biasa Wow, Badai. keren banget. Wow, keren Silakan banget nih. duduk lagi. Keren Ya. banget, thank you so much man. Ya. Oke, Wow. so blessed to have you. Itu lagu tadi, ya apa judulnya dan ada apa di balik lagu itu? Iya, jadi itu judulnya Kemenanganku. Itu album rohaninya almarhum Mike Mohede. Mungkin saya termasuk pencipta lagu yang jarang banget bikin lagu rohani gitu ya. Dan mungkin masih di bawah 5 lah kalau karya rohani saya untuk penyanyi Indonesia, salah satunya Mike Mohede. Nah itu lagu yang aku buat tahun 2010 waktu sedang berjuang membangkitkan kembali Chris Patih dari pergantian vokalis. Oke. Gitu. Bisa cerita dikit nggak? Mike Mohede itu kan suaranya keren banget dan dia kayaknya bagi kita semua berpulangnya terlalu cepet gitu ya. Nah bagi seorang Badai sendiri, Mike Mohede itu pertemanan kalian seperti apa, bisa ceritakan? Saya sama Mike itu sebenarnya sudah merencanakan akan bikin single untuk Mike. Beberapa bulan sebelum dia meninggal kita ketemu di salah satu hotel di selatan Jakarta. Jadi saya ngobrol banyak sama dia. Dia juga sangat pengen lagu saya dinyanyiin sama dia gitu ya. Dan buat saya Mike itu pribadi yang sangat mengesankan, menyenangkan, orang yang sangat humble sekali dan tidak pernah tidak balas pesan. Kalau di telepon nggak diangkat pasti telepon balik gitu ya. Dan orangnya sangat-sangat menyenangkan, dan aku tuh pada saat itu posisinya lagi di salah satu mall dengar kabar itu gitu. Gitu. Oke, well, usia manusia di Iya, tangan di Tuhan. tangan Tuhan ya. Betul. Iya. Tapi makna lagu itu dari liriknya kayaknya cukup masuk ke hati banget. Iya, jadi kemenanganku itu sebenarnya posisinya pada saat itu aku tuh punya banyak temen dari musisi, dari lapisan masyarakat lain. Ya. Tapi ketika badai itu sudah menghampiri bandku pada saat itu bisa jadi orang yang tadinya kenal bisa jadi nggak kenal. Oh gitu ya? Iya, bahkan aku sempat ada teror mau dihilangkan juga gitu ya. Karena persoalan-persoalan dulu gitu kan. Jadi aku merasa bahwa berat banget ini, itu istilahnya karena aku sebagai leader band itu menjadi orang yang sangat disorot pada saat itu. Pasti. Dan akhirnya aku pada saat itu bilang sama Tuhan, kemenanganku cuma Tuhan. Cuma Tuhan yang bisa membangkitkan semua ini saat orang mencaci, saat orang menjauh, saat orang gak mau kenal lagi. Ya kemenanganku cuma Yesus gitu. Jadi di saat-saat terberat dalam hidup badai malah Tuhan menitipkan lagu yang malah indah menitipkan gitu lagu ya? yang seperti ini. Oh wow, keren Dan ya. memang akhirnya aku kasih ke Mike dan Mike mengeksekusinya dengan baik sekali gitu. Good.
Oke. Very well done. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita setelah break ya. Tapi pemirsa sebelum break ada kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian. Pertanyaannya adalah apakah judul lagu yang baru saja dinyanyikan oleh Badai? Anda bisa mengirimkan jawabannya melalui SMS ke nomor HP yang tertera atau melalui email ke quiz@anugrah.net. Dan kepada 3 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan masing-masing sebuah buku Love Revolution, persembahan dari Pastor Daniel Hendrata dan saya sendiri, Pastor Debbie Katarina bersama dengan Anugerah Ministries. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ternyata memang Tuhan memberikan saya motivasi untuk berjalan sendiri dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Looks so good nih, bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri. Nah, beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Doa di Badai masih di Good News Program. Pemirsa, kadang-kadang ketika kita sedang menghadapi banyak permasalahan dalam hidup ini, menghadapi masa-masa yang berat, seringkali kita mau nyerah, tapi ternyata kalau kita tidak nyerah di tengah jalan, kita belajar dari kesaksian Badai hari ini bagaimana justru di tengah-tengah masa yang berat sekalipun Tuhan akan memberikan lagu yang indah. Mungkin kita nggak bisa nulis lagu, tapi kita akan bisa menjadi kesaksian yang indah buat orang lain, buat tubuh Kristus gitu ya kira-kira Badai ya. Betul. Pelajarannya. Nah, terus kamu bisa ceritakan nggak? Jadi ternyata kamu tuh pernah mengalami masa-masa yang berat seperti itu, di mana orang meninggalkan kamu, udah nggak mau kenal lagi sama kamu. Terus itu sampai separah apa titik terendah dalam hidup kamu waktu itu? Ya, jadi saya itu kan kejadian 2010 ya, Ci. Nah, sampai akhirnya saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari Krispati di 2016. Kira-kira 26 Mei 2016. Itulah titik terendah saya. Boleh tahu nggak, kalau mau boleh cerita terbuka, mungkin boleh. fans di luar sana pengen tahu, mungkin bisa diklarify kenapa sih kalau bisa bicara lebih detail. Karena saya pikir band itu sebenarnya harus punya menurut saya band itu seperti pelari maraton gitu, yang artinya pelari estafet, di mana kita harus mengantarkan tongkat-tongkat estafet itu sampai ke finish gitu. Kalau pelari maraton kan kita santai sendirian sampai ke finish maksudnya. Gitu. Nah, saya merasa bahwa di dalam band ini memang Tuhan memberikan saya karakter sprinter. Saya memang tidak bisa diam setiap hari. Saya selalu muter otak saya untuk berkarya, berproduksi. Saya selalu membayangkan event ini 5 tahun ke depan harus jadi apa, 10 tahun ke depan harus jadi apa. Jadi mungkin itu merepotkan teman-teman saya, membuat mungkin mereka tidak nyaman dengan apa yang membuat dengan konsep-konsep saya, dan akhirnya saya bilang saya nggak mau memaksakan kehendak, dan saya resign dari band tersebut. Dan banyak orang yang bilang, Krispati ini kan isinya lagunya lo semua gitu, kenapa lo harus mundur gitu kan. Disitulah saya belajar bahwa ternyata memang Tuhan memberikan saya motivasi untuk berjalan sendiri dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Karena saya pikir ketika saya mengundurkan diri dari Krispati itu benar-benar titik terendah, karena saya ketemu orang di jalan gitu, ditanya, lu udah gak di Krispati lagi ya? Udah enggak, lu sekarang kerjaannya apaan gitu. Emang lu bisa tanpa Krispati gitu ya. Dan itu efeknya sangat
keras banget ke Mungkin Untuk ke mental jiwa ya. ya. ke mental, Ya. ke mental. Ya. Dan keluarga juga banyak yang menyayangkan, bahkan saya beberapa orang ada yang bilang saya bodoh gitu. Sempat Untuk, depresi nggak? depresi sih enggak. Enggak, cuman stres. Cuma saya pikir saya harus berbuat apa ya gitu kan. Saya punya karya banyak banget di band itu dan kadang-kadang saya punya rasa tidak terima kalau lagu saya tetap dibawakan gitu. Karena saya tidak ada lagi di band itu kan gitu. I see. Dan bermasalah lah dengan hak cipta, bermasalah Ya. dengan Royalty. performing rights, bermasalah lah dengan apapun gitu. Tapi ternyata di negara ini pun tidak bisa mengcover atau melindungi pencipta lagu secara 100% gitu. Dan akhirnya saya pikir saya mau ngapain lagi ya berkarya di negara yang undang-undang hak ciptanya menurut saya Kurang itu jelas. banyak hal-hal yang celah lah untuk pencipta lagu ini dilanggar haknya. Oke. Dan akhirnya saya 3 tahun itu ya Ci sama Koko ya, saya berusaha untuk merebrand diri saya sebagai Badai tanpa nama besar lagi di belakang saya. 2016 sampai 2019 berarti. Oke. As a songwriter, as a producer, puji Tuhan masih berjalan dengan baik. Ya. Tapi as a performer, ya saya berusaha lagi untuk keluar dari gorong-gorong ini. Mungkin gak dipercaya orang kali ya. Iya. Mungkin kalau dulu pakai satu nama yang cukup dikenal, Betul. mungkin orang dealnya juga ada certain price yang certain level tier 1 atau tier 2 mungkin. Dan banyak banget orang yang kalau mengundang saya, kira-kira nyanyinya lagu apa ya gitu. Padahal saya di band saya yang sekarang, di band saya yang dulu ini masih bawain lagu saya juga sekarang. Jadi saya pikir ya saya kalau perform pasti saya bawain lagu saya dong. Lagu yang itu juga, lagu yang sama. Juga, gitu, lagu yang itu juga. Itu konflik of interestnya pasti ribut juga nih ya. Itulah yang saya maksudin. Ya kok Daniel bisa menilai mereka akan sendiri berkata lah. kalau lu mau keluar ya udah jangan bawain betul, lagi. Ada konflik of interest. Iya. Gitu. Wow, berarti berat banget waktu itu pergumulan mentalnya. Sangat berat. Terus sampai di satu titik kamu bahkan memutuskan udahlah gua nggak mau jadi pemusik lagi gitu ya. Betul Ci. Jadi saya tuh mau merayakan 21 tahun saya berkarir di Februari nanti. Tapi saya benar-benar ini sangat-sangat perjuangan berat karena saya pertama tidak ada sponsor. Saya tidak ada sponsor finance. Jadi apapun yang saya punya ya saya korbanin gitu untuk bikin konser ini. Wow. Dan itu bisa cerita konsepnya sedikit tentang. Jadi konsepnya adalah kolaborasi saya dengan beberapa penyanyi. Saya juga membawakan lagu itu dengan diri saya sendiri. Lalu ada beberapa produk baru yang akan saya perkenalkan juga di konser itu. Tapi murni ini tidak ada sponsor finance sama sekali. Dan orang bilang you are crazy gitu. Februari 2020. Februari 2020. Tanggal 20/02/2020. Oh oke, 22/2020. Iya, konsernya Februari Badai. 2020. Tanggal cantik dong, Bang. Tapi 21 tahun berkarya. 21 tahun berkarya. Maksudnya 20 sekalian. Iya, di tahun ini harusnya 20 tahun gitu. Nah, kenapa saya melakukan itu? Kok karena saya pikir kalau saya nggak menghargai karya saya sendiri, siapa yang lagi akan menghargai? Iya, ini, betul. Gitu kan. Dan akhirnya karena saya pikir saya sampai di satu titik saya bilang, Tuhan ini last konser deh gitu. Saya udah nggak mau lagi di industri pop ini. Tuhan mau pakai saya jadi tukang pel pun saya siap gitu. Tapi saya udah nggak mau di industri pop ini gitu. Jadi saya pikir akhirnya ya saya cuma minta satu aja. Tuhan kasih saya sign deh. Apa sih yang membuat saya harus tetap bertahan di industri musik ini? Dan ada satu lagi pergumulan saya ada korban politik gereja juga, disingkirkan dari gereja karena dinilai terlalu potensial di gereja tersebut, dan akhirnya itu juga memberatkan saya juga. Jadi banyak banget sih di dalam pikiran saya itu banyak banget. Nah termasuk di konser ini. Akhirnya saya pikir Tuhan kasih sign deh. Dikasih nggak? Satu waktu saya mau preskon konser, saya ngobrol sama basis saya bilang, Mas jangan mundur ya, saya nggak pernah cerita apapun Ci. Dan dia kasih ayat ke saya, Amsal 22 ayat 29. Wow. Gitu, bahwa pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Iya. Karena dia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan berdiri di depan orang yang hina. Wow. Dan pada saat itu saya bilang, terima kasih Tuhan, saya bilang ini sign pertama buat saya. Karena saya tahu saya bekerja dengan total, dengan hati, pasti saya punya kesempatan kedua. Dan Tuhan jawab dengan AMI Awards ini. Wow. Gitu. Wow. Jadi saya pikir setelah 6 tahun saya tidak berdiri lagi di panggung AMI, akhirnya kembali dengan penghargaan ini, dan akhirnya di menjelang Februari ini sudah mulai jalan banyak terbuka.
dan saya memutuskan untuk kembali lagi di industri musik ini bersama Tuhan pastinya. Wow, keren. Iya. Berarti musik-musik rohani dong habis ini yang diproduksi. Ya, It's a pastinya. sign, it's a sign. It's a sign. Ya, it's a sign. Jadi musik-musik rohani Indonesia nggak bisa disepelekan. Karena nama-nama besar seperti tadi yang dikatakan yang kamu tadi istilahnya kamu menang atas Sidney Moede. Sidney Moede udah berkiblat global gitu, dan kita perlu lebih banyak orang-orang muda yang punya potensi untuk go global, karena kami percaya bahwa anak-anak Indonesia termasuk hamba-hamba Tuhan pun sudah nggak bisa dianggap sepele gitu ya. Karena kita udah masuk level maturity dan orang-orang Indonesia harus go global. Oke? Bagaimana dengan Anda pemirsa? Apa kesan Anda ya? Kita tahu bahwa Tuhan mau pakai orang-orang Indonesia termasuk Anda menyaksikan. Stay tune. Nanti kita akan kembali bersama dengan Bang Badai hanya di Good News Program. Distribusi ini seringkali yang membuat karya-karya yang indah menjadi macet. Masuk. Pak, bos. Nih, cobain deh. Wah, look so good nih bos. Taste so good juga loh. Emang enak ya kalau punya istri? Nah, beda sama kita yang jomblo. Si lu. Hei, istri siapa? Saya masih single. So good, siapa aja bisa masak enak. Lebih baik so good. Sayur apa yang besar? Apa ya? Dino, sayurus. Nah, kalau ayam yang besar, ayam semesta. Kalau yang besar dan bikin seru, Sones Jumbo. Baru sosis So Nice Jumbo. Jumbo sosisnya, jumbo serunya, jumbo puasnya. Gimana? Seru? Apalagi kalau pakai sosis Sones Jumbo. So Nice Jumbo, jumbo puasnya. Doa di Badai bersama dengan Badai. Kalau saudara lihat di Instagramnya namanya Badai The Piano Man. Tahu nggak Bang Badai bahwa firman Tuhan itu menuliskan bahwa tanda-tanda itu diberikan bagi orang yang tidak percaya. Oke. So kalau kamu masih minta tanda dari Tuhan berarti menunjukkan sebenarnya kamu nggak percaya dari Tuhan. So what do you think about that? Terkadang sebagai manusia ya memang aku ada keraguan memang. Dan pada saat ada dimensi ketemu Tuhan di setiap kegiatan, ya Tuhan selalu menegur aku dengan cara seperti ini. Kalau kamu masih ada sampai dengan saat ini dengan semua yang sudah pernah aku berikan, harusnya kamu tidak meragukan saya. Iya. Gitu. Betul. Tapi akhirnya 2 tanda itu sudah cukup kah? Cukup. Cukup banget. Artinya gini Ci, saya ingin supaya apa yang menjadi booster saya untuk meyakini bahwa saya masih dibutuhkan di bangsa ini gitu. Oh iya dong. Oh jelas dong. Di musik ini, di musik Indonesia Iya, ini gitu. iya. Kalau saya sih percaya bahwa setiap orang pasti punya satu arena yang harus dimenangkan, dan arena kamu itu ada di satu gunung yang bernama Arts and Entertainment. Dan saya percaya Bang Badai udah membuktikan bahwa kamu sudah sudah berjaya di panggung industri musiknya sendiri. Dan kalau memang kamu percaya bahwa Tuhan sekarang mau pakai kamu lebih banyak di satu ranah yang bernama musik rohani, ini ceruknya juga besar sekali. Karena maksudnya at the end of the day kita juga harus bicara uang dan yang lain-lain. Kita yakin uangnya juga ada gitu maksudnya, dan Tuhan akan provide. Karena firman Tuhan juga berkata, we walk by faith and not by sight. Kita bukan berjalan dengan apa yang dapat kita lihat. Mungkin kontraknya bisa lebih nggak jelas, mungkin masa depannya bisa lebih dipertanyakan. Tetapi lihat kehidupan Bang Badai, 21 tahun berkarya, dan nanti tanggal 20 bulan 2 2020 akan ada kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. And what you need to do is to give back glory to Jesus. Amin. Amin. Di mana nanti konsernya tuh? Di Usmar Ismail, pusat perfilman Usmar Ismail Kuningan. Tiketnya bisa dibeli dong? Bisa. Di Instagram aku dicek aja langsung ke Badai Music Production. Ada mungkin distributor tiketnya atau apa mungkin secara online? Kita langsung ke productionku sih.
Oh, di gitu. Badai Music Jadi Production. melalui IG nih ya. Iya, melalui DM IG. melalui IG. Betul. Yang tertera di bawah ini Badai The Piano Man Ya. gitu, tanggal 20 bulan 2 2020. Ya, dicatat Right. tanggalnya, dibook tiketnya, Yes. oke. Nah, oke. Terus ini ngomong tentang menang Emmy Awards kemarin itu. Jadi album itu akhirnya kan membooster kamu punya kepercayaan diri untuk tetap berkarya di dunia musik Indonesia. Nah, boleh diceritakan nggak seputar pembuatan album tersebut kayak apa gitu? Ya, jadi kalau 2018 pertengahan Mas Once Once Michael sebagai pemilik MTM Entertainment dan distributor makanan yang dijual ini, dia menghubungi saya untuk bikin album Selamat Natal Indonesia. Dan akhirnya artisnya siapa aja Mas? Disebutkanlah ada Glenn, ada Doni, ada Sari, ada Sydney, ada Mika Tambayong, macam-macam lah gitu. Nah, saya diberikan kesempatan untuk pegang 6 lagu di situ sebagai produser musik. Nah, jadi saya pikir wah ini kesempatan luar biasa, tapi kerjanya juga berat karena saya harus mengatur jadwal, ketemu teman-teman penyanyi, workshop dan lain-lain, dan mereka belum tentu satu selera, ada aransemennya sama saya gitu. Tapi puji Tuhan semuanya bisa berjalan dengan lancar, dan sebenarnya ini adalah salah satu produk pertama saya yang bekerja sama dengan distributor makanan yang menjual produk ini gitu. Jadi dengan kemenangan ini akhirnya album itu sekarang dijual kembali di distributor makanan tersebut, di Gerai Ayam, bukan? Gerai Ayam. Oke. Selamat Natal Indonesia. Selamat Natal Indonesia. Karena itu bagus banget, karena kalau misalnya kita belajar dari misalnya musik industri yang ada di Amerika ya, itu kan berkembang luar biasa. Saya rasa salah satu hal yang perlu kita pelajari adalah sistem distribusi. Distribusi ini seringkali yang membuat karya-karya yang indah menjadi macet. Jadi kalau misalnya masukan aja dari kami nih, kalau misalnya ada satu pihak yang bersedia untuk memberikan distribusi dengan pembagian hasil atau keuangan yang jelas, go for it. Karena kalau enggak, sebagus apapun juga kalau tertimbun di bawah-bawah jerami ya sama aja bohong. Yes, betul. Jadi itu Gerai Ayam, orang kesana beli ayam sambil dikasih albumnya. Dikasih beli album Natal. Dibeli album Natal. Beli album Natalnya. Album Natalnya, betul. Keren. Oke, all the best nih ya buat albumnya juga. Oke, pemirsa, sebelum kita break ada doa yang sudah terjawab. Nah, ini akan saya bacakan dari seorang ibu yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Setelah kami doakan, dia berkata, terima kasih tim Good News untuk doanya. Anak kami akhirnya menyelesaikan koasnya dengan nilai yang sangat baik. Dan sekarang anak kami sudah yudisium. Tuhanku luar biasa. Wow, puji Tuhan. Ini rupanya ada dokter muda yang sudah sah menjadi dokter. Dan kami berdoa biarlah dokter ini akan memuliakan Tuhan melalui bidang yang digelutinya, menolong banyak orang, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati umat manusia yang ada di Indonesia ini. Nah, pemirsa, masih adakah di antara Anda yang memerlukan bantuan konseling atau doa? Anda bisa hubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau melalui email ke doa@anugerah.net, sebab tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Apabila kami saat ini sudah nggak kuat lagi dan kami sudah mulai angkat tangan, Tuhan biarlah Engkau yang turun tangan. Pemirsa, sejak tahun 2005 kita telah bersama-sama di dalam Good News program. Terima kasih untuk kesetiaan dari pemirsa setia Good News program, khususnya buat partner dari Anugerah Ministries. Bila ada di antara pemirsa yang belum menjadi partner Anugerah Ministries, izinkan saya mengetuk hati Anda. Mari sama-sama kita dukung Anugerah Ministries supaya bisa lebih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang kita lakukan bersama-sama. Anda bisa menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa atau memberikan taburan di nomor rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita
kita tiba di segmen terakhir dari Good News program hari ini. Langsung kembali kepada narasumber kita. Nah, Bang Badai, bisakah memberikan kata-kata dorongan buat pemirsa di rumah nih ya? Mungkin ada juga di antara mereka yang sedang menghadapi badai kehidupan dan mereka mau nyerah. Apa yang harus mereka lakukan? Silakan. Jadi buat teman-teman semua, mungkin yang namanya manusia pasti mengalami naik turun hidup, sama seperti saya juga pernah ada dalam titik terendah. Yang saya lakukan pertama adalah saya tetap fokus pada apa yang saya tuju. Saya harus berhasil, saya harus jadi berkat, saya harus tetap berfungsi buat apapun yang saya lakukan. Tapi yang jelas saya juga tidak lupa untuk selalu menyerahkan itu setiap waktu ke dalam tangan Tuhan, karena memang gak ada cara lain untuk melakukan hal-hal lain. Itu udah pasti nggak akan bekerja kalau kita nggak berserah sama Tuhan. Dan yang pasti ketika berserah pasti masalah tidak akan selesai, gitu, pasti akan ada terus. Tapi di ujung jalan pasti Tuhan akan memberikan satu solusi yang terbaik dan harus siap untuk dilakukan. Keren. Well, it's an honor to have you, Badai the Piano Man. Oke, Tuhan berkati. Sukses untuk journey, untuk musim yang baru. Amin. Dan juga untuk konsernya nanti tanggal 20 bulan 2 2020. Keren. Oke. Nah, proses sekalian bagaimana dengan Anda? Kadang-kadang pada waktu kita menghadapi badai kita menjadi bertanya, Tuhan, apakah Engkau ada di sana bersama dengan aku? Kapan badaiku selesai? Kapan urusanku akan berakhir? Nah, pemirsa sekalian, mari kita lihat ada satu firman Tuhan yang pada waktu kita berbicara tentang badai kehidupan, Tuhan Yesus pun pernah kena badai loh, pemirsa ya. Kita lihat bersama-sama dalam Matius pasal yang ke-8 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Di sini Tuhan Yesus masuk dalam suatu kondisi, Saudara. Firman Tuhan berkata, Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditembus gelombang, tetapi Yesus tidur. Garis bawahi kata-kata Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Maka heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Nah, saudara, percayalah kebenaran yang pertama, bahwa Tuhan Yesus ada pada kehidupan Anda atau pada kapal bahtera Anda. Apakah keluarga, apakah perusahaan, apakah pribadi, janji Tuhan berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankanmu. Jadi ini kebenaran pertama, Anda harus catat baik-baik, masukkan dalam hati dan pikiranmu. Jadi nggak usah lagi saudara galau berkata bahwa Tuhan lupa saya. Yang nomor 2, kalau Tuhan tidak menjawab bukan berarti Tuhan tidak ada. Justru di sini dalam cerita ini dikatakan bahwa Tuhan tertidur. Nah, Tuhan tertidur ini maknanya apa, saudara? Dengar baik-baik ya. Di dalam satu ayat firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa Tuhan tuh nggak pernah tidur, ya. Tetapi di sini dikatakan dalam suatu cerita bahwa Tuhan tertidur ini bahwa dalam rupa bahwa Dia yang sudah diizinkan menjelma menjadi manusia, ya. Jadi Allah Bapa mengutuskan dirinya sendiri, mengutuskan putranya yang tunggal, dan dia ini yang sebagai manusia bisa tidur, saudara. Tetapi pada waktu dia tidur, it does not mean, bukan berarti dia tidak mempunyai otoritas atas segala sesuatu. Nah, kemudian yang ketiga, dikatakan bahwa badai terjadi dan kemudian murid-murid lupa. Murid-murid berusaha untuk men-tackle, menangani dengan kemampuan mereka sendiri. Perlu diingat bahwa mereka adalah para nelayan profesional. Mereka sudah sering kali menghadapi badai, tetapi kali ini badainya demikian besar dan seakan-akan kapalnya ini akan karam. Makanya mereka mulai menjadi panik dan kemudian di saat itu mereka mulai ingat bahwa Tuhan Yesus ada di kapal itu. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa sebelumnya mereka tidak ingat bahwa Yesus bersama dengan mereka. Mereka lebih mengandalkan diri sendiri, dan artinya kita sebagai anak-anak Tuhan kita tidak boleh lupa dan tidak boleh selalu mengandalkan diri kita terus, saudara. Andalkan Tuhan karena Tuhan adalah Allah Tuhan yang sangat reliable, Dia dapat diandalkan. Yang keempat, pada waktu Tuhan akhirnya menghardik daripada badai itu, saudara tahu nggak, Tuhan Yesus menghardiknya itu kan, kalau kata-kata menghardik kan seakan-akan keras gitu ya, pakai loudspeaker 50.000 watt gitu ya, supaya badai dengar gitu ya. Tetapi badai yang ini nggak perlu dengar, saudara ya, nggak perlu 50.000 watt. Tuhan Yesus di kapal itu cuma berkata, diam gitu, saudara ya. Cuma satu kata, dia tidak perlu sampai membentak-bentak, marah-marah, nggak perlu ada doa puasa terlebih dahulu, saudara. Dia cuma berkata,
diam, dan badai pun reda. Nah, saya percaya ini menunjukkan satu otoritas yang sangat tinggi. Semakin tinggi otoritas seseorang, semakin pula suara yang dikenakan gak perlu membentak, gak perlu marah. Nah, ini pelajaran ini dapat kita pakai juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu kita berkomunikasi dengan istri, dengan anak-anak, dengan suami, kita gak perlu bentak-bentakan deh. Karena semakin membentak, semakin suara yang semakin keras, semakin melotot mata kita, semakin menunjukkan bahwa kita ini gak punya otoritas loh. Semakin kita ini diremehkan. Tetapi semakin pada waktu kita percaya ada otoritas dalam kehidupan kita, be still gitu ya, tenang. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan diri saudara, dan engkau adalah bagian daripada orang-orang yang akan menaklukkan badai dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, kita tahu saudara bahwa Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan Anda. Nah, kami berdoa pada waktu ada badai, memang benar, berdoalah. Tetapi berdoa ini bukan di dalam ketakutan, tetapi percayalah. Pada waktu engkau berdoa, sebenarnya yang kita lakukan adalah kita proklaim, kita memproklamirkan firman-Nya Tuhan, kebenaran Tuhan. Katakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Katakan Tuhan akan memampukan saya. Katakan aku lebih daripada pemenang. Katakan aku pasti bisa belajar. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mengizinkan badai kehidupan, bahwa Tuhan Yesus pun ada di dalam kapal yang ada badainya. Tuhan Yesus pun pernah dibawa oleh Roh Kudus untuk pergi ke tengah padang pasir, saudara ya, dan di sana dia malah diuji. Tetapi orang benar, apapun saudara pada waktu diuji, kita akan semakin refine ya. Kita akan semakin dimurnikan menjadi seperti emas murni. Nama Bapa di surga dipermuliakan. Anda diberkati dengan episode ini. Anda tertantang untuk menghadapi setiap badai yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus berdoa untuk setiap pemirsa Good News. Engkau tahu setiap keluar masuknya kami. Engkau pun tahu Tuhan setiap kapasitas badai kehidupan yang kami hadapi. Apabila kami saat ini sudah enggak kuat lagi dan kami sudah mulai angkat tangan, Tuhan biarlah Engkau yang turun tangan. Aku ucapkan Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu menyertai setiap daripada pemirsa sekalian. Mereka yang sakit, mereka yang kurang hikmat, mereka yang memerlukan berkat keuangan, Engkau lawat Bapa, dan biarlah kasih setia-Mu bersama dengan mereka. Termasuk Tuhan dengan orang-orang yang memerlukan tanda-tanda, memerlukan tahu supaya mereka menyadari bahwa Engkau ada di sana. Engkau berkati mereka. Kami ucapkan kesembuhan dengan bilur-bilurnya Yesus. Engkau sembuh pemirsa, sembuh. Keuanganmu dipulihkan, pernikahanmu dipulihkan oleh Tuhan, hubungan relasimu antara orang tua dan anak juga dipulihkan oleh Tuhan. Engkau terima ini pemirsa sekalian. Damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu sekalian, dimanapun dan apapun kondisi saudara. I speak blessing, terima berkat ini, terima. Dalam nama Yesus, yang percaya bahwa Tuhan menyertai saudara bersama dengan kami, katakan amin. Haleluya. Pemirsa, terima kasih kebersamaan kita. 1 jam baru saja kita lalui bersama. Kita akan berjumpa kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Jangan lupa sekali lagi subscribe di channel ini apabila Anda belum subscribe, dan share ulang kepada sahabat-sahabat Anda. Ya, mari kita menjadi berkat, pembawa kabar baik sampai ke ujung bumi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.